Tak ada yang menyangka, sebuah penolakan sederhana di depan sebuah rumah makan akan mengubah hidup seorang jutawan dalam hitungan menit. Sore itu, langit kota tampak biasa saja. Lalu lintas ramai, orang-orang berlalu lalang tanpa saling memperhatikan. Di sudut trotoar, seorang pengemis lumpuh duduk diam di kursi roda tuanya. Tangannya gemetar menahan dingin, matanya menatap setiap orang yang lewat, bukan dengan harapan berlebihan, hanya dengan doa kecil di dalam hati. Ketika seorang pria berjas rapi keluar dari restoran mewah, langkahnya mantap, wajahnya penuh percaya diri. Semua orang tahu, ia adalah seorang jutawan terpandang, terbiasa memberi perintah, bukan permintaan. "Pak, bolehkah saya minta sedikit sisa makanan?" Suara lirih itu hampir tenggelam oleh suara kendaraan. Pria itu berhenti sejenak. Tatapannya singkat, dingin, lalu ia menggeleng pelan. Tanpa sepatah kata, ia melangkah pergi. Tak ada yang terjadi, setidaknya begitu yang dipikirkan semua orang. Namun 2 menit kemudian, pria yang sama terlihat kembali, kali ini bukan dengan langkah mantap, melainkan dengan tubuh bergetar. Di hadapan pengemis lumpuh itu, sesuatu membuat wajahnya berubah pucat. Dan saat lututnya menyentuh trotoar, orang-orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam, bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya baru saja ia sadari? Pertanyaan itu terus menggantung di udara, namun jawabannya belum terungkap. Untuk memahaminya, kita harus kembali sedikit ke belakang, ke kehidupan pria yang lututnya kini menyentuh trotoar itu. Namanya Raka Pratama. Raka dikenal sebagai jutawan sukses yang membangun usahanya dari nol. Di usia yang belum genap 50 tahun, ia telah memiliki deretan perusahaan, rumah besar, dan mobil-mobil mewah. Setiap pagi, jadwalnya tersusun rapi. Rapat demi rapat, keputusan demi keputusan, semua berjalan sesuai kendalinya. Di mata banyak orang, hidup Raka tampak sempurna. Ia terbiasa makan di restoran mahal, bertemu orang-orang penting, dan mendapatkan perlakuan istimewa kemanapun ia pergi. Senyum hormat dari pelayan, sapaan ramah dari rekan bisnis, semuanya terasa biasa baginya. Namun di balik ketegasan dan kerapian itu, Raka menjalani hidup dengan satu prinsip sederhana, waktu dan perhatian hanya untuk hal yang dianggap penting. Hal-hal kecil seringkali terlewat. Raka jarang menoleh pada orang-orang di pinggir jalan. Bukan karena benci, melainkan karena pikirannya selalu penuh oleh target dan angka. Ia merasa, dunia bergerak terlalu cepat untuk berhenti pada setiap permintaan. Sore itu, sebelum kejadian di depan rumah makan, Raka baru saja menyelesaikan pertemuan besar yang menentukan masa depan perusahaannya. Ia merasa puas, bahkan sedikit bangga. Langkahnya ringan saat keluar restoran, pikirannya sudah tertuju pada agenda berikutnya. Di saat itulah, suara lirih itu menyapanya. Permintaan sederhana yang ia anggap tak perlu dijawab panjang. Sebuah gelengan kepala, dan ia melangkah pergi, tanpa menyadari bahwa keputusan kecil itu akan membuka pintu menuju masa lalu yang lama terkunci dalam dirinya. Karena di balik jas mahal dan hidup serba cukup, ada kenangan lama yang selama ini ia hindari. Kenangan yang sebentar lagi akan bangkit. Tepat sebelum 2 menit itu berakhir. Kenangan itu masih terkunci rapat, seolah tak pernah ada. Setidaknya, begitulah yang selalu Raka yakini. Setiap hari, hidupnya berjalan dengan pola yang sama, rapi, teratur, dan tampak tanpa celah. Pagi dimulai dengan secangkir kopi panas di ruang kerja luasnya. Pemandangan kota terbentang dari balik jendela kaca. Ia membaca laporan keuangan, menandatangani dokumen penting, lalu berangkat dengan mobil hitam mengilap menuju kantor. Di lingkungan kerjanya,
Raka dikenal sebagai pemimpin tegas namun adil. Ia memberi penghargaan pada kinerja, menghargai hasil nyata, dan jarang mencampurkan urusan perasaan ke dalam keputusan bisnis. Baginya, itu adalah cara bertahan di dunia yang keras. Tak ada yang berani menyangkal, hidup Raka tampak baik-baik saja. Ia memiliki rumah yang nyaman, meja makan yang selalu terisi, dan masa depan yang terlihat aman. Bahkan ketika sendirian di rumah besar itu, Raka merasa tenang, atau setidaknya, ia membiasakan diri untuk merasa demikian. Namun ada satu kebiasaan kecil yang tak pernah ia sadari. Setiap kali melihat orang duduk di pinggir jalan dengan tatapan lelah, hatinya selalu bergetar sesaat. Bukan rasa iba yang jelas, melainkan seperti gema samar dari masa lalu, datang sebentar, lalu menghilang sebelum sempat dipahami. Raka selalu menepisnya. Ia memilih fokus pada hal-hal nyata di hadapannya. Sore itu pun terasa sama. Setelah makan, ia melangkah keluar restoran dengan perasaan puas. Dunia tampak terkendali, hidupnya seolah berada di jalur yang tepat. Ia tak tahu, hanya beberapa langkah dari sana, ada seseorang yang akan membuka kembali pintu kenangan yang selama ini ia tutup rapat. Dan ketika pintu itu terbuka, tak ada lagi cara untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sore itu sebenarnya tidak berbeda dari sore-sore sebelumnya. Udara kota terasa hangat, kendaraan berlalu lalang, dan orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Di depan rumah makan tempat Raka baru saja makan, seorang pria duduk di kursi roda tua. Rodanya sedikit miring, catnya terkelupas, dan kain yang menutupi kakinya tampak usang. Pria itu bernama Pak Surya. Setiap hari, Pak Surya berada di tempat yang sama. Ia tidak berteriak, tidak mengejar siapapun. Ia hanya duduk dengan tubuh yang sudah lelah, menunggu orang-orang yang mungkin sudi berhenti sejenak. Tangannya yang kasar menggenggam wadah makanan kosong, bersih, seolah sengaja dijaga agar orang tak merasa risih. Saat Raka melangkah keluar restoran, Pak Surya mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang, tidak memaksa, tidak pula penuh keluhan. "Pak, kalau ada sisa makanan, saya sangat berterima kasih." Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara kendaraan. Beberapa orang lewat tanpa menoleh. Ada yang berpura-pura sibuk dengan ponsel, ada pula yang mempercepat langkah. Raka mendengarnya. Ia berhenti sejenak, cukup lama untuk menunjukkan bahwa ia bukan tidak peduli. Namun di kepalanya, ada daftar panjang hal yang dianggap lebih penting. Jadwal rapat berikutnya, panggilan yang belum dijawab, pesan dari kantor. Tatapan Raka beralih singkat ke wadah kosong itu, lalu kembali ke jalan di depannya. Sebuah gelengan kepala kecil, disertai langkah yang kembali mantap. Pak Surya tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk pelan, seolah sudah terbiasa dengan jawaban seperti itu. Wadah kosong itu kembali ia letakkan di pangkuannya. Namun ada satu hal kecil yang tak Raka sadari. Saat ia melangkah menjauh, suara kursi roda itu bergerak pelan di belakangnya. Bukan untuk mengejar, melainkan hanya untuk mencari posisi yang lebih nyaman. Suara itu, gesekan roda tua di trotoar, terdengar samar, tapi cukup untuk menggetarkan sesuatu di dalam diri Raka. Langkahnya sempat melambat. Dadanya terasa sesak, tanpa alasan yang jelas. Ia menarik napas panjang, berusaha mengabaikannya. Pak Surya tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk pelan, seolah sudah terbiasa dengan jawaban seperti itu. Wadah kosong itu kembali ia letakkan di pangkuannya. Namun ada satu hal kecil yang tak Raka sadari. Saat ia melangkah menjauh, suara kursi roda itu bergerak pelan di belakangnya. Bukan untuk mengejar,
melainkan hanya untuk mencari posisi yang lebih nyaman. Suara itu, gesekan roda tua di trotoar, terdengar samar, tapi cukup untuk menggetarkan sesuatu di dalam diri Raka. Langkahnya sempat melambat. Dadanya terasa sesak, tanpa alasan yang jelas. Ia menarik napas panjang, berusaha mengabaikannya. Tidak ada yang salah, gumamnya dalam hati. Namun baru beberapa langkah kemudian, penglihatannya terasa berkunang. Sebuah potongan ingatan muncul tanpa undangan. Kursi roda lain, jauh lebih kecil. Dan suara seorang anak yang pernah berkata dengan nada serupa. Raka berhenti. Tangannya mencengkeram tasnya erat-erat. Dunia di sekitarnya seakan menjauh, menyisakan satu perasaan yang tak bisa ia beri nama. Dan saat ia menoleh kembali ke arah Pak Surya, 2 menit yang mengubah segalanya pun dimulai. Jika ingin, saya akan melanjutkan ke episode 5, kenangan yang mulai terbangun, di mana konflik emosional Raka semakin dalam. Lanjut. Episode 5, kenangan yang mulai terbangun. Raka berdiri terpaku. Langkahnya yang tadi mantap kini terasa berat, seolah trotoar di bawah kakinya berubah menjadi pasir yang menahan setiap gerakan. Ia menoleh kembali. Pak Surya masih di sana, duduk tenang di kursi rodanya. Wadah makanan kosong itu tetap berada di pangkuannya. Tak ada tatapan memohon, tak ada keluhan. Hanya kesabaran yang telah terlalu lama dilatih oleh keadaan. Namun bagi Raka, pemandangan itu seperti cermin yang retak. Kepalanya mulai dipenuhi potongan ingatan yang selama ini ia tekan jauh ke dalam. Ingatan tentang sebuah gang sempit, bau hujan yang menyerap ke aspal, dan seorang anak kecil yang duduk di samping ayahnya, seorang pria yang juga tak bisa berjalan dengan bebas. Ayahnya. Dulu, jauh sebelum jas mahal dan restoran mewah menjadi bagian hidupnya, Raka kecil pernah mendorong kursi roda ayahnya ke tempat-tempat sederhana. Kadang hanya untuk mencari makan murah, kadang hanya untuk duduk dan melihat orang-orang lewat. Ayahnya selalu berkata dengan suara tenang, tidak apa-apa menunggu. Yang penting tetap sopan. Raka menggeleng pelan, mencoba mengusir bayangan itu. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Aku sudah melangkah jauh dari masa itu, katanya dalam hati. Namun ingatan itu tak pergi. Justru semakin jelas. Ia teringat suatu hari ketika ayahnya pulang tanpa membawa apa-apa, hanya senyum tipis dan ucapan, hari ini belum rezeki. Raka kecil tidak menangis. Ia hanya duduk diam, belajar sejak dini bahwa menunggu dan menerima adalah bagian dari hidup. Kembali ke masa kini, dada Raka terasa sesak. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia melihat sekeliling, orang-orang masih berjalan, kendaraan masih melaju. Dunia tidak berhenti hanya karena pikirannya kacau. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di saku jasnya. Sebuah pesan masuk dari kantor. Singkat, padat, dan penting. Biasanya, pesan seperti itu akan langsung menyedot seluruh perhatiannya. Namun kali ini, Raka tidak segera membacanya. Tatapannya kembali tertuju pada Pak Surya. Pada wajah yang menua dengan garis-garis kelelahan. Pada cara pria itu duduk tegak, seolah masih memegang harga diri yang tersisa. Raka merasakan sesuatu yang lama hilang dari hidupnya, rasa bersalah yang jujur. Ia sadar, penolakan tadi bukan sekadar soal makanan. Itu tentang dirinya yang memilih berjalan pergi, padahal dulu ia pernah berada di posisi yang sama, menunggu kebaikan orang lain. Tangannya gemetar saat merogoh saku jasnya. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Ia hanya tahu satu hal.
Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan waktu terus berjalan. 2 menit itu hampir habis. Jika siap, saya akan melanjutkan ke episode 6, detik-detik yang menentukan, saat konflik awal mencapai titik yang tak bisa dihindari. Lanjut. Episode 6, detik-detik yang menentukan. Waktu seakan melambat. Raka berdiri di antara dua dunia yang selama ini ia bangun dengan kerja keras, dan dunia lama yang baru saja mengetuk pintu hatinya tanpa izin. Suara kendaraan terdengar jauh, seperti gema dari tempat lain. Yang ia dengar dengan jelas hanyalah napasnya sendiri, pendek, berat, dan tidak teratur. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Jarum detik terus bergerak, tanpa peduli pada pergolakan di dadanya. Di kejauhan, Pak Surya menggeser kursi rodanya sedikit. Bukan untuk pergi, melainkan agar tak menghalangi jalan. Gerakan sederhana itu justru menusuk hati Raka. Ada kerendahan hati yang begitu dalam, sampai-sampai ia tak ingin merepotkan siapapun. Raka menelan ludah. Tidak ada kewajiban bagiku, pikirnya. Aku tidak berjanji apapun. Namun kalimat itu terasa kosong. Di benaknya, suara ayahnya kembali terdengar, lembut namun tegas. Menjadi kuat bukan soal punya banyak, tapi soal tidak menutup mata. Raka menutup matanya sejenak. Saat membukanya kembali, penglihatannya jatuh pada tangan Pak Surya. Tangan yang tampak lelah, penuh bekas kerja keras, kini hanya menggenggam wadah kosong. Tidak gemetar, tidak mendesak. Seolah ia telah menerima apapun yang akan terjadi. Di detik itulah, dada Raka terasa sesak. Lututnya melemah. Ia mencoba melangkah, namun kakinya seperti tak patuh. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Ada yang berhenti berjalan, ada yang berbisik pelan, tak tahu apa yang sedang terjadi. Raka akhirnya berbalik sepenuhnya. Ia melangkah mendekat, perlahan, ragu. Setiap langkah terasa berat, seperti menapaki kenangan yang lama ia kubur. Ketika jarak di antara mereka tinggal beberapa langkah, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Pak Surya menatapnya dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak, katanya pelan. Terima kasih sudah mau berhenti. Kalimat sederhana itu menghantam Raka lebih keras dari apapun. Bukan tuduhan. Bukan keluhan. Hanya penerimaan. Dan disitulah 2 menit itu berakhir. Raka menurunkan tubuhnya perlahan. Lututnya menyentuh trotoar dingin. Tangannya gemetar hebat. Wajahnya tertunduk, napasnya tersengal. Ia menangis. Bukan karena malu dilihat orang. Bukan karena takut kehilangan apapun. Ia menangis karena akhirnya menyadari siapa dirinya dulu dan siapa dirinya sekarang. Orang-orang terdiam. Jalanan yang ramai seolah kehilangan suara. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka membiarkan hatinya bicara tanpa penyangkalan. Raka masih berlutut ketika hujan tipis mulai turun. Bukan hujan yang deras, hanya gerimis ringan yang cukup membuat udara sore terasa lebih dingin. Orang-orang di sekitar tetap berdiri, sebagian berpura-pura sibuk, sebagian lain menatap dengan rasa heran. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya memerah, bukan karena tangis semata, tetapi karena beban yang selama ini ia simpan sendiri. Ia menatap Pak Surya, lalu menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang penting. "Pak, maafkan saya," katanya lirih. Pak Surya tampak terkejut, namun senyum tipisnya tak pudar. Ia mengangguk pelan,
Seakan kata maaf itu bukan sesuatu yang ia tunggu, melainkan sesuatu yang memang pantas diberikan. Tidak perlu merasa berat, jawab Pak Surya tenang. Setiap orang punya hari yang sibuk. Kalimat itu membuat Raka semakin terdiam. Ia sadar, orang di hadapannya tidak meminta pembenaran, tidak pula menuntut balasan. Justru ketenangan itulah yang membuat hatinya semakin tersentuh. Raka bangkit perlahan dari lututnya. Ia merogoh tasnya, bukan sekadar mengambil dompet, melainkan sesuatu yang lebih berarti. Ia memandang pintu restoran di belakangnya, lalu kembali menatap Pak Surya. "Bolehkah saya menemani Bapak makan?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Pak Surya terdiam sesaat, lalu mengangguk. Tatapannya menyiratkan rasa terima kasih yang tulus, bukan kemenangan. Beberapa orang yang menyaksikan mulai berbisik. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum kecil. Raka tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa melakukan sesuatu bukan demi citra, melainkan demi hatinya sendiri. Saat ia mendorong kursi roda Pak Surya menuju restoran, Raka berjanji dalam hati. Ini bukan tentang satu kali kebaikan. Ini tentang perubahan. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu menjadi awal dari tujuan baru dalam hidupnya, tujuan yang akan mengujinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pintu restoran terbuka perlahan. Cahaya hangat dari dalam langsung menyinari wajah Raka dan Pak Surya. Namun kehangatan itu tak sepenuhnya menyambut mereka. Beberapa pasang mata menoleh serempak. Ada yang terkejut, ada yang saling berbisik, dan ada pula yang diam terlalu lama, seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Seorang pelayan tampak ragu melangkah mendekat. Raka bisa merasakan perubahan suasana hanya dari cara orang-orang memandang. Ia menelan ludah, namun tetap mendorong kursi roda Pak Surya masuk. "Silakan duduk di sini, Pak," ujar Raka pelan, memilih meja di sudut ruangan agar lebih tenang. Pak Surya tersenyum kecil. "Terima kasih. Sudah lama saya tidak duduk di tempat seperti ini." Kalimat itu terdengar sederhana, namun Raka merasakan tusukan halus di dadanya. Ia mulai menyadari bahwa keputusan yang ia ambil bukan hanya soal memberi makan, tetapi tentang menghadapi pandangan dunia yang seringkali cepat menilai. Seorang pria di meja sebelah berdehem pelan. Seorang wanita menghentikan obrolannya sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih lirih. Semua itu tertangkap jelas oleh Raka. Untuk pertama kalinya, ia berada di posisi yang tidak nyaman, bukan sebagai orang paling dihormati di ruangan itu. Pelayan akhirnya mendekat. Wajahnya profesional, namun matanya menyiratkan kebingungan. "Apakah Bapak ingin memesan?" tanyanya. "Iya," jawab Raka mantap. "Apapun yang Bapak ini inginkan." Pak Surya memandang menu dengan hati-hati, seolah takut memilih terlalu banyak. Ia menunjuk satu hidangan sederhana. Raka menambahkan minuman hangat tanpa bertanya. Saat pelayan pergi, Raka duduk berhadapan dengan Pak Surya. Ia merasakan tatapan-tatapan itu masih ada, menusuk punggungnya. Namun anehnya, ia tidak ingin pergi. Justru ada rasa tenang yang perlahan tumbuh. "Bapak tidak perlu merasa sungkan," kata Raka pelan. Pak Surya mengangguk. "Saya hanya ingin menikmati momen ini. Itu saja sudah cukup." Di luar, gerimis semakin rapat. Di dalam restoran, waktu seakan melambat. Raka tahu, langkah yang ia ambil telah menarik perhatian banyak orang. Ia juga sadar, niat baik seringkali diuji bukan oleh keadaan, melainkan oleh pandangan orang lain. Dan ujian itu baru saja dimulai. Hidangan datang dengan aroma hangat yang perlahan memenuhi meja kecil itu.
Pak Surya memandang piring di depannya sejenak, lalu menangkupkan kedua tangan. Ia menunduk, memejamkan mata, seolah mengucap syukur dalam diam. Raka memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Ada rasa canggung, namun juga rasa hormat yang tumbuh perlahan. Sudah lama saya tidak makan dengan tenang, ujar Pak Surya akhirnya. Biasanya saya buru-buru, takut mengganggu orang. Raka terdiam. Kalimat itu terasa lebih berat dari yang terlihat. Bapak tinggal di sekitar sini? Tanyanya pelan, mencoba membuka percakapan. Tidak jauh, jawab Pak Surya. Saya dulu bekerja sebagai tukang bangunan. Setelah satu kejadian, kaki saya tak lagi kuat. Sejak itu, hidup berubah. Ia tidak merinci. Ia tidak mengeluh. Ia hanya menyampaikan fakta dengan nada yang tenang. Raka mendengarkan dengan saksama. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan jam, tidak memikirkan pesan di ponselnya. Dunia seolah mengecil, hanya menyisakan meja kecil dan dua orang yang berasal dari latar yang sangat berbeda. Banyak yang membantu, banyak juga yang hanya lewat, lanjut Pak Surya. Saya belajar menerima semuanya. Tapi yang paling berat bukan soal makan, melainkan merasa tidak terlihat. Kalimat itu membuat Raka menunduk. Ia teringat dirinya beberapa menit lalu, melihat, mendengar, namun memilih pergi. Saya pernah berada di posisi Bapak, ucap Raka akhirnya, suara bergetar. Waktu kecil. Saya hanya lupa. Pak Surya mengangkat wajahnya. Tatapannya lembut, namun penuh makna. Lupa itu manusiawi, katanya. Ingat kembali, itu anugerah. Raka mengangguk pelan. Di dadanya, sesuatu bergerak. Percakapan sederhana itu mengubah cara ia memandang hidupnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilannya selama ini datang bersama jarak dari orang-orang yang dulu pernah ia pahami. Di luar restoran, hujan mulai reda. Namun di dalam diri Raka, badai pemikiran justru semakin kuat. Ia tahu, satu makan malam tidak akan cukup. Ia mulai menetapkan tujuan baru, tujuan yang akan mengujinya, bukan dengan angka dan keuntungan, melainkan dengan ketulusan dan keberanian. Dan tujuan itu akan segera diuji. Malam semakin larut ketika Raka dan Pak Surya selesai makan. Restoran mulai sepi, namun bisik-bisik masih terasa. Beberapa orang memandang dengan rasa ingin tahu, seolah menyimpan pertanyaan yang tak terucap. Raka membantu Pak Surya keluar. Udara malam terasa lebih dingin, namun hatinya justru terasa hangat, hingga sebuah suara menghentikannya. Pak Raka. Ia menoleh. Seorang rekan bisnis berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan bercampur keraguan. Saya tidak menyangka bertemu Bapak di sini, kata pria itu sambil melirik ke arah Pak Surya. Ada acara penting menunggu. Media juga hadir. Raka terdiam. Ia tahu maksudnya. Kehadirannya bersama Pak Surya akan menjadi bahan pembicaraan. Dunia yang ia kenal tidak selalu ramah pada pilihan-pilihan yang tak biasa. Acara itu bisa menunggu, jawab Raka tenang. Rekan itu menghela napas. Bapak yakin? Ini bisa disalahartikan. Kalimat itu menggantung. Raka menatap Pak Surya, lalu kembali ke pria di depannya. Ia sadar, niat baik seringkali diuji oleh ketakutan akan penilaian. Saya yakin, katanya mantap. Rekan bisnis itu mengangguk singkat, lalu pergi. Namun pesan tak terucapnya jelas, keputusan Raka akan membawa konsekuensi. Saat mereka berjalan menuju tepi jalan,
sebuah ponsel terangkat dari kejauhan. Seseorang merekam. Raka menyadarinya, tapi ia tidak berhenti. Ia membantu Pak Surya menata kursi rodanya dengan hati-hati. "Pak," kata Pak Surya pelan, "kalau ini merepotkan, saya bisa sendiri." Raka menggeleng. "Tidak. Saya ingin melakukannya." Ia tak tahu bahwa rekaman singkat itu akan menyebar cepat. Ia juga belum tahu bahwa niat baiknya akan dipertanyakan, dipuji, dan disalahpahami dalam waktu yang bersamaan. Malam itu, Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Ia menetapkan satu tujuan dalam hatinya. Ia tidak ingin perubahan ini berhenti pada satu pertemuan. Namun dunia luar sudah mulai bereaksi. Dan reaksi itu akan membawa Raka pada pilihan yang jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, nama Raka memenuhi layar ponselnya bahkan sebelum ia sempat menyesap kopi. Pesan demi pesan masuk tanpa henti. Grup kantor ramai. Rekan bisnis mengirim tautan berita. Media sosial dipenuhi potongan video dirinya mendorong kursi roda Pak Surya keluar dari restoran. Judul-judulnya beragam. Ada yang memuji, ada yang meragukan. Raka membaca dengan tenang, meski dadanya terasa berat. Ia tahu, sorotan seperti ini jarang netral. Niat baik bisa berubah makna ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Di kantor, suasana terasa kaku. Beberapa karyawan menunduk hormat seperti biasa, namun ada yang berbisik pelan. Rapat yang biasanya berjalan lancar kini dipenuhi jeda dan tatapan ragu. "Pak Raka," ujar seorang manajer, "hati-hati." Beberapa mitra mempertanyakan fokus perusahaan. Mereka khawatir citra kita berubah. Raka mengangguk. "Saya mengerti." Namun di balik pemahamannya, ada kekecewaan kecil. Ia tidak mengubah arah perusahaan. Ia hanya mengubah caranya memandang manusia. Siang harinya, Raka mencoba menghubungi Pak Surya. Panggilan tak terjawab. Ia mengirim pesan singkat, juga tak dibalas. Perasaan cemas muncul. Ia teringat wajah tenang Pak Surya semalam. Apakah pria itu baik-baik saja? Sore menjelang, sebuah berita baru muncul. Video lain beredar dengan narasi yang berbeda. Beberapa komentar mempertanyakan ketulusan Raka. Ada yang menyebutnya pencitraan. Ada yang menyarankan agar ia kembali fokus pada bisnis. Raka menutup ponselnya. Ia merasa usahanya, yang baru saja dimulai, sudah diseret ke arah yang tak ia inginkan. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap kota dari balik kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kegagalan bukan karena rugi, melainkan karena niatnya disalahpahami. Dan di tengah kebisingan itu, satu pertanyaan muncul. Apakah ia sanggup melanjutkan ketika semua yang ia lakukan justru dipertanyakan? Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Raka. Telepon yang biasanya berdering membawa kabar baik kini lebih sering berisi permintaan penundaan. Beberapa mitra memilih menjaga jarak. Jadwal pertemuan dibatalkan satu persatu tanpa penjelasan panjang. Raka mencoba tetap tenang. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase sementara. Namun ketika ia berinisiatif mengunjungi beberapa pihak secara langsung, sambutan yang ia terima tak lagi hangat. "Maaf, Pak Raka. Kami sedang meninjau ulang kerjasama," ujar seorang rekan lama dengan senyum kaku. Pintu demi pintu tertutup dengan cara yang sopan, namun jelas. Bukan penolakan kasar, melainkan jarak yang dibuat perlahan, dan justru itu yang terasa lebih menyakitkan. Di sela kesibukannya menekan, pikiran Raka kembali tertuju pada Pak Surya.
Ia mencoba mencari pria itu ke tempat biasa, di depan restoran. Namun kursi roda itu tak ada. Trotoar tampak kosong, seolah tak pernah menjadi saksi pertemuan penting mereka. Hatinya mencelos. Ia bertanya pada beberapa pedagang sekitar, namun tak satu pun memberi jawaban pasti. Ada yang mengatakan Pak Surya sudah jarang terlihat. Ada pula yang hanya menggeleng. Malam itu, Raka duduk sendirian di rumahnya yang luas. Kesunyian terasa lebih keras dari kebisingan kantor. Ia menyadari, semua usahanya untuk berbuat baik justru membuatnya kehilangan pegangan, baik di dunia bisnis maupun pada satu-satunya orang yang ingin ia bantu. Apakah aku salah melangkah? Gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar kehabisan arah. Semua pintu seakan tertutup. Ia sudah mencoba menjelaskan, mencoba bertahan, mencoba peduli. Namun hasilnya nihil. Dan di tengah kelelahan itu, satu pilihan terakhir mulai terlintas di pikirannya, pilihan yang paling sulit, karena menuntutnya melepaskan kendali sepenuhnya. Raka tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang kerja, lampu redup menyinari meja yang penuh berkas. Di hadapannya terbuka laporan keuangan, kontrak, dan catatan rapat. Semua yang selama ini ia kejar, kini tampak seperti tumpukan kertas tanpa makna. Di layar laptop, grafik perusahaan masih stabil. Namun di balik angka-angka itu, Raka tahu kepercayaan mulai rapuh. Ia bisa memilih jalan aman, diam, menunggu badai reda, dan berpura-pura tak pernah terjadi apa-apa. Namun bayangan Pak Surya terus hadir. Wajah tenang itu. Kata-kata sederhana yang penuh makna. Cara pria itu menerima penolakan tanpa keluhan. Raka menutup laptopnya perlahan. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota yang masih terjaga. Lampu-lampu gedung berkilau, namun baginya terasa dingin. Ia menyadari, selama ini ia selalu memilih yang paling rasional, yang paling menguntungkan. Kini, ada satu pilihan yang jauh lebih berat. Melanjutkan apa yang ia mulai, meski harus berdiri sendiri. Pagi menjelang, Raka mengambil keputusan. Ia menghubungi timnya dan meminta satu pertemuan besar. Nada suaranya tenang, namun tegas. Ada yang ingin saya sampaikan, katanya singkat. Siang hari itu, ruang rapat penuh. Semua mata tertuju padanya. Beberapa orang tampak cemas, beberapa lainnya penasaran. Raka berdiri. Ia tidak membawa presentasi. Tidak ada grafik, tidak ada angka. Saya ingin perusahaan ini tetap berjalan baik, ucapnya. Namun saya juga ingin kita ingat, kita bekerja dengan manusia, bukan hanya target. Ruangan hening. Akan ada perubahan, lanjutnya. Dan saya tahu, tidak semua orang akan setuju. Beberapa wajah berubah. Ada yang saling pandang. Ada yang menunduk. Raka mengangguk kecil. Ia tahu, keputusan ini bisa membuatnya kehilangan lebih banyak. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa jujur pada dirinya sendiri. Ia telah memilih. Dan setelah pilihan itu diucapkan, ia menyadari satu hal yang pahit. Ia belum tahu apakah Pak Surya masih ada untuk menyaksikannya. Perubahan yang diumumkan Raka tidak membawa kelegaan seperti yang ia harapkan. Beberapa hari setelah rapat besar itu, satu persatu keputusan sulit harus dihadapi. Beberapa orang memilih mundur. Sebagian mitra menahan langkah. Ritme kerja melambat, dan beban tanggung jawab terasa semakin berat. Raka menerima semuanya dengan kepala tegak, meski hatinya goyah. Ia kembali mencari Pak Surya.
kali ini lebih sungguh-sungguh. Ia menyusuri gang-gang kecil di sekitar restoran, berbicara dengan warga, bertanya dengan sopan. Setiap jawaban yang samar menambah rasa cemas. Sudah lama tidak kelihatan, kata seorang ibu warung. Katanya sakit. Kata itu membuat langkah Raka terhenti. Ia melanjutkan pencarian hingga sore, namun hasilnya tetap sama. Tak ada kabar pasti. Tak ada jejak jelas. Harapan yang ia pegang perlahan menipis. Malam itu, Raka duduk di bangku taman kota, sendirian. Angin berhembus pelan. Ia menatap langit yang tertutup awan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa benar-benar tak berdaya. Kalau aku terlambat, apa semua ini sia-sia? Bisiknya. Ia membuka ponsel, membaca kembali pesan terakhir yang ia kirim pada Pak Surya. Tak pernah dibalas. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena tekanan bisnis, bukan karena kehilangan citra. Melainkan karena takut kehilangan kesempatan untuk melakukan satu hal dengan benar. Di titik terendah itu, Raka menyadari satu kenyataan pahit. Semua usahanya mungkin tidak cukup. Ia telah mencoba, ia telah berubah, namun hasilnya tak selalu sesuai harapan. Dan ketika harapan hampir padam, hidup justru bersiap memberi kejutan dengan cara yang sama sekali tak ia duga. Pagi itu, Raka bangun dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Ia hampir membatalkan semua agenda, memilih tinggal di rumah dan menenangkan diri. Namun entah mengapa, kakinya justru membawanya kembali ke kawasan lama, tempat pertama kali ia bertemu Pak Surya. Langkahnya melambat saat melewati sebuah bangunan sederhana yang baru direnovasi. Di depan pintunya terpasang papan kecil bertuliskan Rumah Singgah Harapan. Raka berhenti. Ada rasa asing sekaligus familiar yang menarik perhatiannya. Pintu terbuka. Seorang relawan keluar sambil mendorong kursi roda. Raka terpaku. Di kursi itu duduk Pak Surya. Wajahnya tampak lebih pucat, namun senyumnya tetap sama, tenang dan tulus. Saat mata mereka bertemu, Pak Surya terlihat terkejut, lalu tersenyum lebih lebar. Pak Raka, ucapnya pelan, hampir tak percaya. Raka melangkah cepat. Dadanya terasa sesak, namun kali ini bukan karena penyesalan, melainkan kelegaan yang mendalam. Bapak, saya mencari Bapak, katanya lirih. Pak Surya mengangguk. Saya tahu. Saya dengar cerita tentang Bapak. Raka terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua kegelisahan yang ia simpan berhari-hari seakan luruh dalam satu pertemuan itu. Seorang relawan menjelaskan bahwa Pak Surya kini tinggal sementara di rumah singgah, dibantu oleh beberapa orang yang tergerak setelah kisah mereka menyebar. Tidak mewah, tidak besar, namun penuh perhatian. Raka menunduk, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah banyak kegagalan, ia merasakan secercah harapan kembali menyala. Ia sadar, mungkin ia tidak bisa mengubah dunia dalam sekejap. Namun ia bisa memastikan satu hal. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Dan dari pertemuan sederhana itulah, jalan menuju akhir yang lebih hangat mulai terbuka. Raka kembali ke rumah singgah harapan keesokan harinya. Kali ini bukan sebagai tamu yang kebetulan lewat, melainkan sebagai seseorang yang ingin terlibat. Ia duduk bersama para relawan, mendengarkan cerita mereka satu persatu, tentang orang-orang yang singgah, tentang keterbatasan, dan tentang harapan yang dibangun perlahan. Pak Surya memperhatikan dari kejauhan, lalu tersenyum ketika Raka menghampirinya. Tempat ini sederhana, kata Pak Surya, tapi rasanya hangat. Raka mengangguk.
Saya baru mengerti, Pak. Kehangatan itu datang dari orang-orangnya. Hari itu, Raka tidak memberi janji besar. Ia hanya membantu sebisanya, mengatur jadwal, mendengarkan kebutuhan, dan memastikan rumah singgah bisa berjalan lebih tertata. Langkah-langkah kecil, namun terasa nyata. Beberapa relawan awalnya ragu. Mereka tahu siapa Raka, dan khawatir kehadirannya membawa sorotan berlebihan. Namun Raka memilih bekerja diam-diam, datang tanpa pemberitahuan, pulang tanpa sorotan. Perlahan, kepercayaan tumbuh. Sore hari, Raka duduk di teras bersama Pak Surya. Matahari condong ke barat, cahayanya lembut. "Terima kasih sudah kembali," ujar Pak Surya. Raka tersenyum kecil. "Terima kasih sudah menunggu." Kalimat itu sederhana, namun syarat makna. Raka menyadari, perubahan besar seringkali lahir dari kesediaan untuk hadir, bukan hanya sekali, melainkan berulang kali. Meski masalah di luar belum sepenuhnya selesai, Raka merasa lebih kuat. Ia tidak lagi sendirian menghadapi keraguan dan tekanan. Langkah kecilnya kini memiliki arah. Dan arah itu mulai membawa senyum, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk banyak orang di sekitarnya. Beberapa minggu berlalu. Rumah singgah harapan kini terasa lebih hidup. Jadwal kegiatan tertata, dapur selalu mengepul hangat, dan senyum para penghuni semakin sering terlihat. Semua berjalan perlahan, tanpa gegap gempita. Raka tetap datang seperti biasa, tanpa pengawalan, tanpa pengumuman. Ia duduk bersama para relawan, membantu hal-hal kecil, dan belajar mendengarkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hadir. Kabar baik pun mulai berdatangan. Beberapa mitra lama yang sempat menjauh kembali menghubungi. Bukan karena sorotan, melainkan karena melihat konsistensi. Mereka melihat perubahan yang nyata. Pak Surya kini tampak lebih sehat. Setiap pagi, ia menyapa siapapun yang datang dengan senyum yang menenangkan. Suatu sore, ia memanggil Raka. "Pak Raka," katanya lembut, "waktu kita bertemu dulu, saya hanya ingin makan. Tapi ternyata, Tuhan memberi lebih." Raka terdiam, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Saya juga, Pak. Saya datang untuk memberi, tapi justru menerima." Hari itu, mereka duduk berdampingan, menikmati senja. Tak ada kata-kata besar. Tak ada janji berlebihan. Hanya rasa syukur yang mengendap tenang. Raka menyadari, akhir yang bahagia tidak selalu ditandai sorak-sorai. Terkadang, ia hadir dalam bentuk yang paling sederhana, hati yang kembali menemukan arah. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Raka perlahan menemukan keseimbangan baru. Ia tetap menjalankan perusahaannya dengan penuh tanggung jawab, namun kini ada ruang lain dalam hidupnya, ruang untuk peduli tanpa pamrih. Ia menyadari bahwa satu keputusan kecil di depan restoran telah membawanya pada perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak selalu mudah, namun penuh pelajaran. Dari Pak Surya, ia belajar bahwa martabat tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh sikap. Raka pun memahami satu hal penting. Kebaikan tidak selalu langsung dipahami, tetapi selalu meninggalkan jejak. Suatu hari, Raka diminta berbicara di hadapan karyawan baru. Ia tidak membahas strategi bisnis atau target besar. Ia justru menceritakan kisah sederhana tentang seorang pria di kursi roda, tentang satu makan malam, dan tentang keberanian untuk tidak berpaling. Ruangan hening. Banyak yang terdiam, merenung. Kesuksesan, kata Raka pelan, akan terasa kosong jika kita lupa melihat manusia di sekitar kita.
kata-kata itu tidak dibuat untuk mengesankan siapapun. Itu adalah ringkasan dari perjalanan batinnya sendiri, pelajaran yang ia harap bisa hidup lebih lama dari sekadar cerita. Di suatu sore yang tenang, Raka kembali duduk di teras rumah Singgah Harapan bersama Pak Surya. Mereka menikmati angin dan suara kota yang jauh. Tidak ada penyesalan di wajah Raka, hanya ketenangan. Ia tahu, hidup selalu memberi pilihan. Dan satu pilihan, untuk berhenti, menoleh, dan peduli, telah mengubah segalanya. Cerita ini bukan tentang jutawan atau pengemis. Ini tentang manusia, dan keberanian untuk memilih kebaikan, bahkan ketika dunia meragukannya. Karena terkadang, 2 menit yang kita abaikan bisa menjadi penyesalan seumur hidup.